Wah, Rizik, seharusnya Rizik ditambah hukumannya. Munarman yang sudah nyata-nyata Pak, orang yang tidak mengikuti juga perkembangan, tahu siapa Rizik dan kelompoknya, siapa Fadlison. Nah masalahnya juga di sini, Fadlison itu menyusup kepada mikrofonnya Shalom, Shalom Pak Robert. Shalom Pak Pol, selamat malam untuk Selamat Indonesia. malam. Iya, jadi ada topik-topik yang penting Pak ya, di mana kita mengikuti berita, di mana pertama MA memutuskan untuk mengurangi tahanan untuk si Rizik Syihab menjadi 2 tahun Pak. Dan di sini kita melihat bahwa luar biasa hukum di Indonesia yang memang tidak terkendali dengan adanya orang-orang yang duduk di dalam pemerintahan, menyusup ke pemerintahan, baik itu MA, KPK, juga anggota-anggota DPR, yang dibayarin rakyat untuk menekan rakyat Indonesia yang mereka label sebagai minoritas. Karena kita berulang di dalam channel ini, di mana Rizik sendiri tidak tersentuh dengan hukum penistaan agama sebagaimana yang dikenakan kepada kawan-kawan yang mereka katakan minoritas. Jadi kalau mereka bisa mengendalikan hukum bagi orang-orang mereka sendiri, sedangkan kelompok minoritas tidak bisa bersuara. Nah, Rizik hanya dikenakan dengan berbohong di dalam swab tes COVID pada waktu itu. Banyak sekali ya bagian hukum, pasal-pasal yang seharusnya merujuk kepada penahanan dia secara maksimal. Pertama ya makar, menentang pemerintah, pengerusakan di Soekarno-Hatta Airport waktu dia tiba dari Saudi Arabia. Demikian juga masalah dia di dalam kaitan porno dengan salah satu perempuan, wanita yang itu sudah sangat diketahui oleh masyarakat dan bahkan oleh Polri sendiri. Demikian juga di dalam fitnaan terhadap Kristen. Semua itu dia bebas. Nah sekarang justru diturunkan lagi menjadi 2 tahun. Kita kan tidak bodoh sebagai masyarakat yang melihat bahwa ada yang membayar MA, dan sebagaimana saya ulang-ulang memang bahwa hukum di Indonesia bisa dipelintir oleh siapa yang bisa membayar Pak. Dan khususnya dalam identitas agama, karena semuanya itu akan mengalir ke sana. Dan untuk persiapan juga bagi Rizik untuk bisa mensupport calon yang akan menuju kepada kekuatan-kekuatan khilafah. Dan di belakang mereka semua adalah pentolan politisi, baik mereka yang aktif sekarang dan juga yang sudah pensiun. Mereka terus berperan dengan uang-uang yang mereka kumpulkan selama menjabat, menjadi pencuri-pencuri negara, dan untuk ingin menjatuhkan Indonesia. Jadi ini yang memang terus diperjuangkan Pak Pol ya, karena apapun juga kita perang narasi. Kalau kelompok daripada nasionalis diam, Indonesia akan bubar Pak. 2024 ya. ini dipersiapkan bubar. Dan kedua Pak, ada penangkapan terhadap 3 teroris yang mereka semua adalah bagian dari MUI, antara lain yang salah satunya adalah Muhammad Sain yang adalah ketua fatwa di MUI yang dulu membuat fatwa untuk menjatuhkan Ahok dan berhasil. Jadi mereka membuat fatwa sesuai dengan apa yang mereka inginkan untuk menjatuhkan yang tidak disenangi. Dan mereka semua ini adalah anti-anti pemerintah dan mereka ditangkap. Justru Anwar Abbas dan kelompok daripada teroris-teroris grup ini yang tergabung dalam MUI membela mereka, dan mereka semua membenci Jokowi dan bahkan ingin membubarkan Densus 88, yang mana ini sangat dibutuhkan bagi pemerintahan Jokowi untuk menangkis semua teroris di Indonesia. Jadi sudah sangat
gawat keadaan Indonesia dengan seperti ini. Nyatanya mereka ya duduk dalam pemerintahan, antara lain juga Fadlison, Anwar Abbas, juga Tengku Zulkarnain ini, Bakhtiar, mereka semua dalam lingkaran pemerintahan, menentang pemerintahan Jokowi, menjatuhkan Jokowi, membenci Jokowi, dan membuat teror-teror sehingga ingin membubarkan Densus 88, yang mana ini adalah penting untuk Indonesia karena Indonesia ini jatuhnya hanya dua kelompok, koruptor dan para teroris. Jadi ya kita tetap suarakan Pak, memang masalah ini tidak bisa didiamkan saja, dan semoga Pak Jokowi menanggapi ini karena serius, karena bila dibiarkan ya 2024 ini tidak akan ada lagi Indonesia secara utuh. Karena apa tujuan dari melepas Rizik? Seharusnya Rizik ditambah hukumannya. Munarman yang sudah nyata-nyata Pak, orang yang tidak mengikuti juga perkembangan tahu siapa Rizik dan kelompoknya, siapa Fadlison. Nah masalahnya juga di sini, Fadlison itu menyusup kepada partai yang membuat dia luar biasa mencuri segala macam uang rakyat, fasilitas juga masuk ke partai. Dan persoalan di sini, loh, dia selalu menghina Jokowi. Kenapa Prabowo sebagai ketua umum membiarkan? Jadi ini adalah ada politik tarik ulur. Jadi ada kemungkinan Prabowo sengaja dia untuk terus mengikat kepada para intoleran ini untuk ya 2024 mereka bisa bersama kembali untuk menguatkan kekuatan mereka, merapat kepada orang-orang yang sudah tahu-tahu ingin menghancurkan Indonesia. Dan Prabowo sebenarnya harus juga melihat pengalamannya dikala dia ikut serta memainkan peran mengikut sertakan kelompok radikal ini, nyatanya dia kalah. Jadi saya yakin banyak orang-orang yang sudah menentang keadaan ini, dan yang sudah mulai sadar ya Pak. Ya, semua mulai sadar. Oleh sebab itu jangan kita, meskipun kita dihina kok diulang-ulang, karena kalau tidak diulang pun tetap mereka melakukan. Dan kalau kelompok mereka misalnya ada ulama misalnya ditangkap karena memang nyata-nyata salah, mereka nyatakan dengan diskriminalisasi ulama. Kan ini edan atau gila, dan sampai saat ini Somad dan kawan-kawan tidak pernah ditangkap. Jadi inilah bantuan daripada channel ini kepada Pak Jokowi supaya hati-hati dan bubarkan MUI sebelum lengser pada tahun 2024 Pak. Itu aja masukan saya. Terima kasih Pak. Jadi memang ini bahaya sekali, terutama saudara-saudara yang takut untuk bicara ya. Dan gereja-gereja nurut lagi di framing sama orang Islam. Betul Pak. Gereja-gereja juga takut, bahkan ikut menghembuskan kebencian terhadap Nabi ke-26. Ya. Justru musuhnya gereja Nabi ke-26 ini kan dianggap sebagai musuh gereja juga kan, maksudnya gereja-gereja yang dagang ya kan. Ya. Dan umat-umatnya juga ikut-ikutan, ketakutan, ya kan. Ya bodoh, salah sendiri. Kalau saya sudah merdeka, Pak Robert sudah merdeka, kita sudah mendapatkan kemerdekaan di Amerika, di Eropa. Nah, terus kita ajari yang di Indonesia, nggak mau, ya bodoh, salah sendiri. Kita enak bukan karena kita enak-enakan, bukan. Justru kalau kita di Indonesia kita nggak bisa bicara begini, betul nggak Pak? Betul. Nah, kalau yang di Indonesia masih mau di framing begitu saja, ya salah sendiri. Ini sebentar.